Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Kita masih pada bab siwak ya, dan sunnah-sunnah fitrah. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas siwak, dan kita juga telah membahas waktu-waktu yang ditekankan untuk bersiwak. Kemudian kita lanjutkan, dan ini kita masuk pada materi khisalul fitrah. Khisalul fitrah, yaitu sunnah-sunnah fitrah. Seperti biasa, yang tidak tahu harakatnya diharakatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Ya, siap-siap Dimas ya. Dimas Alfi Khalil Habli ya. Dimas Alfi Khalil Habli. Siap-siap baca dan terjemahkan insyaallah. Wa minal mazaya, penulis hafizallah ta'ala mengatakan, wa minal mazaya allati ja'a biha dinuna al-hanifu khisalul fitrati allati marra dhikruha fil hadithi. Wa minal mazaya, dan termasuk keistimewaan allati ja'a biha dinuna, yang didatangkan oleh agama kita yang lurus, hanif. Ma ma'na al-hanif? Lurus. Allati ja'a, yang ja'a. Ma ma'na ja'a? Datang. Biha, dengannya, dinuna, agama kita lurus ya. Termasuk keistimewaan yang ada pada agama kita yang lurus, yaitu adalah khisalul fitratil lati marra dzikruha fil hadithi. Khisalul fitrah, sunnah-sunnah fitrah allati marra, yang telah berlalu, dzikruha, penyebutannya di dalam hadis. Dan kita sudah tahu ada berapa fitrah di dalam hadis? 5. Yang pertama apa? Al-khitanu awalan awal istihdad. Hah? Yakhtalif. Al-khitan idan yakhtalif ma'a kitabi. La sahih al-khitan. Khitan ya sunat. Ba'da al-khitan madza? Al-istihdad. Ma ma'na al-istihdad? Mencukur kemaluan. Wa ba'da qassus syarib, memendekkannya, mencukur kumis. Wa ba'da dzalik wa natful ibti, ya mencabut bulu ketiak. Wa ba'da dzalik taqlimul adfar, ya menggunting kuku-kuku. Yaitu termasuk dari keistimewaan yang ada pada agama kita yang lurus. Karena agama kita agama yang sempurna. Bahkan dalam hal-hal yang seperti itu pun diatur oleh agama kita. Yang tentu hal ini membuat kita berpikir bahwasanya memang benar agama ini bukan buatan manusia. Agama ini buatan siapa, Zakaria? Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang maslahat untuk hambanya dan apa yang mudarat untuk hambanya.
Dan ini termasuk kemaslahatan untuk hambanya. Oleh karena itu Allah syariatkan khisalul fitrah. Wa summiyat khisalal fitrati khisalal fitrati lianna fa'ilaha yattasilu bil fitrati allati fattarallahu 'alaiha al-ibadah. Summiyat khisalal fitrah, dinamakan sunnah-sunnah fitrah lianna fa'ilaha, karena bahwasannya pelakunya, orang yang melakukan itu, yattasifu bil fitrah, tersifati dengan fitrah yang Allah fitrahkan kepada hambanya. Allah fitrahkan kepada hambanya. Allah ciptakan adanya kumis, adanya bulu kemaluan. Dan manusia di awal penciptaannya, ketika dia baru lahir dalam keadaan belum dikhitan. Dan Allah memerintahkan untuk melakukan fitrah-fitrah yang tadi telah kita sebutkan. Wa hatsahum 'alaiha, dan mendorong mereka untuk melakukan fitrah tersebut. Wastahabbaha lahum, dan menganjurkan hal itu untuk mereka. Wa hatsahum 'alaiha, ha itu kembali ke mana? Fitrah. Allah mendorong mereka untuk melakukan fitrah. Wastahabbaha lahum, dan tadi istahabba apa? Menganjurkan fitrah untuk mereka. Apa tujuannya? Fitrah-fitrah tadi itu dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Liyakunu ala akmalis sifati wa ashrafiha. Liyakunu, agar mereka itu hamba-hamba Allah, ala akmalis sifat, berada di sifat yang paling sempurna. Wa ashrafiha, dan sifat yang paling mulia. Orang yang sudah dikhitan dengan orang yang belum dikhitan tentu berbeda. Orang dia mencukur kumisnya dengan orang yang dia memanjangkan kumisnya. Orang yang mencukur jenggotnya dengan orang yang memelihara jenggotnya tentu berbeda. Orang yang memotong dengan orang yang tidak memotong kukunya tentu berbeda. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih sempurna? Orang yang memotong kukunya atau tidak? Dipotong atau enggak? Dipotong. Allah syariatkan itu agar manusia berada di sifat yang paling sempurna dan yang paling mulia. Waliyakunu ala ajmali hayatin wa ahsani khilqatin. Waliyakunu, dan agar mereka menjadi ala ajmali hayatin, pada keadaan yang paling indah. Hay'ah, keadaan. Agar mereka menjadi di atas keadaan yang paling indah. Wa ahsani khilqatin, dan fisik yang paling indah. Fisik yang paling bagus. Ya, orang kalau misalnya ketika dicabut, kira-kira indahan mana sama orang yang ketika itu panjang? Risih sekali itu. Udah bau. Wahiyya sunnatul qadimatul lati ikhtarahal anbiya'u wattafaqat 'alaiha asy-syara'i'u. Wahiyya sunnah, dan fitrah-fitrah yang sebutkan dalam hadis, dia adalah sunnah terdahulu, qadimah, allati ikhtarahal anbiya', yang telah dipilih oleh para nabi. Jadi sunnah itu sudah dilakukan oleh para nabi, bukan sesuatu hal yang baru. Wattafaqat 'alaiha syara'i'u, dan bersepakat atasnya syariat-syariat. Syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sepakat akan adanya fitrah tersebut. Wa hadhil khisalu hiya,
Dan sunnah-sunnah ini dia adalah yang pertama di sini disebutkan al-istihdadu. Mana al-istihdad? Mencukur bulu kemaluan. Wa huwa halqul anati. Mencukur anah. Apa itu anah? Wa hiya sya'ru an-nabitu haulal farji. Ya, halqu, apa halqu? Mencukur. Al-anah, apa itu anah? Lihat di sini. Al-anah, anah dia adalah wa hiya sya'ru, dia adalah rambut an-nabitu yang tumbuh haulal farji, di sekitar kemaluan. Summiya istihdadan, dinamakan istihdadan. Kenapa dinamakan istihdadan? Listi'malil hadidati fihi, karena menggunakan besi dalam mencukurnya. Istihdad dinamakan istihdad karena menggunakan hadid. Ya, apa hadid artinya? Besi. Fihi, dalam mencukurnya. Wahyal Musa. Ya, Musa itu apa? Jilet. Pisau cukur, ya itu Musa ya artinya. Kemudian lihat di sini. Wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafatuh. Wa fi izalatihi, dan di dalam menghilangkan rambut yang tumbuh di sekitar farj, mencukur bulu kemaluan, tajmilun, terdapat keindahan, wa nadhafatun, dan kesucian. Fayuziluhu bima syaa, ya maka seseorang menghilangkannya dengan sesuatu apa yang ia kehendaki. Min halqin, ya dari mungkin dia mencukur, awairihi, atau selainnya ya, mau dicukur atau mungkin mau ya dicukur pakai pisau, dicukur pakai cukur rambut, atau pakai wax ya, apa sekarang waxing ya, ada yang tahu waxing ya, yang pakai madu, waxing ya, ya mau itu, pokoknya menghilangkan rambut yang ada di sekitar kemaluan. Atsani, yang kedua adalah al-khitan, sunat ya, bahasa kitanya apa? Sunat. Al-khitanu wa huwa izalatul jildati allati tughatti al-hashafata hatta tabruzal hashafatu. Udah pada khitan semua belum ini, Nak? Udah dikhitan semua nih, Nak? Toha udah dikhitan? Udah ya, Masya Allah. Khitan wa huwa izalatul jildah, yaitu dia menghilangkan kulit. Allati tughatti, yang menutup ya, ghatta yughatti itu menutup. Al-hashafah. Apa makna al-hashafah? Kepala zakar. Wah, antum pada ketawa. Antum punya kan? Ya punya, kok ketawa? Ya udahlah. Yang menutup kepala zakar hatta tabruzal hashafah, sampai nampak kepala zakar tersebut. Ya, jadi ya sunat itu dia menghilangkan kulit yang menutup kepala zakar sampai nampaklah itu kepala zakarnya. Kalau udah sunat ya udah tahu dia. Wa yakunu zaman as-sighari, dan itu dilakukan ketika waktu kecil. Sunnahnya ketika berapa hari? Sepekan setelah kelahiran. Kenapa dilakukan ketika waktu kecil? Antum sunat ketika waktu kapan nih? Dimas SMP? Zakaria SMP? Sebelum kesini udah sunat? Oh, udah lama. Ya, itu lihat, perhatikan. Disunahkan dilakukan ketika waktu kecil lah. Jadi nanti antum kalau punya anak, ya sunatlah ketika waktu kecil. Kenapa? Li'annahu asra'u bur'an. Karena bahwasanya itu dia lebih cepat kesembuhannya. Nah, itu mungkin dari sisi kedokteran memang itu dia. Ketika masih kecil itu lebih cepat kesembuhannya. Kalau ada luka itu cepat sembuh. Juga apa? Waliyansha as-saghiru ala akmalil ahwali. Waliyansha, dan agar tumbuh as-saghiru, anak kecil itu, ala akmalil ahwal, di atas keadaan yang paling sempurna ya. Jadi ternyata kalau dari sisi kedokteran itu ketika anak
sunat, maka nanti lebih cepat pertumbuhannya. Ya, mungkin dari sisi kedokteran ini dan itu. Ya, memang banyak hikmahnya. Ya, pasti di dalam apa yang Allah perintahkan terdapat apa? Kebaikan. Wa minal hikmati fil khitani tathhiruz zakari minan najasati al mutahaqqiqati fil qulfati wa ghairi dzalika minal fawaidi. Wa minal hikmah, dan termasuk hikmah dari khitan adalah tathhiruz zakar, mensucikan zakar. Minan najasah, dari najis, al mutahaqqiqah, yang mengendap, fil qulfah, di kulit kepala zakar. Kulfa itu kulit kepala ya, kulit yang ada di kepala zakar. Kalau anda belum sunat ya di kulitnya itu, di atas yang itu. Wa ghairi dzalik minal fawaid, dan selain itu dari faedah-faedah. Ya, membersihkan. Yang ketiga, qassus syaribi wa ihfa'uhu. Qassus syarib, mencukur kumis, wa ihfa'uhu, dan memendekkannya. Ya, ihfa wa huwal mubalaghatu fi qassihi, yaitu berlebihan dalam mencukurnya. Maksudnya apa? Memendekkan ya. Mubalaghah, berlebihan, fi qassi, dalam mencukurnya, maksudnya memendekkan. Lima fi dzalika minat tajmili wan nadhafati wa mukhalafatil kuffari. Lima fi dzalik, karena pada hal itu ya, memendekkan, mencukur kumis, minat tajmil, termasuk terdapat keindahan, wan nadhafa, dan kesucian, wa mukhalafatil kuffar, dan menyelisih orang-orang kafir. Bersih ya kalau orang dia dipendekkan kumis. Wa qad waradatil ahaditsu fil hathi ala qassihi wa ihfa'ihi wa i'fa'il lihyati wa irsaliha wa ikramiha. Wa qad warada haditsu, dan telah datang hadis-hadis, fil hathi ala qassihi, di dalam anjuran untuk mencukurnya, wa ihfa'ihi, dan memendekkannya, wa i'fa'il lihyati, dan membiarkan jenggot. Banyak hadis-hadis, dan itu tadi ya, sudah berlalu di pertemuan yang kemarin ya, mencukur kumis, memedekkan kumis, dan membiarkan jenggot. Wa irsaliha, dan merawatnya, wa ikramiha, dan memuliakannya. Lima fi baqa'il lihyati minal jamali wa madharir rujulati. Lima fi baqa'il lihyah, karena apa-apa yang di dalam menetapkan jenggot ya. Ketika jenggotnya tetap ada, minal jamal, terdapat keindahan, wa madharir rujulah, dan menampakkan kelakiannya. Jadi kalau orang itu jenggotnya panjang, laki jantan. Nah, coba kalau misalnya nggak ada jenggotnya, kayak perempuan dah. Dicukur jenggotnya, dicukur lagi kumisnya, mukanya glowing. Hati-hati, itu nanti sering didekatin kan. Dideketin sama siapa? Ya laki-laki dideketin, sama perempuan juga dideketin. Nah, banyak sekali itu. Seperti perempuan. Tapi lihat di sini apa kata Syekh. Waqad akasa katsirun minan nasi al-amra. Waqad akasa katsirun, dan sungguh kebanyakan itu dari manusia balik perkara. Dan sungguh kebanyakan manusia itu membalik perkara ini. Kita dalam syariat mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Kebanyakan dari manusia itu kebalikannya. Berapa? Dicukur jenggotnya, kumisnya dibiarin. Fasaru yuwaffiruna syawaribahum wa yahliquna lihahum aw yaqussunaha aw yuhasirunaha fi nitaqin dayyiqin. Ya, fasaru, maka mereka itu yuwaffiruna syawaribahum, memanjangkan, merawat kumis-kumis mereka.
Wa yahliquna lihahum, dan memotong jenggot-jenggot mereka. Aw yaqussunaha, ya, atau dia tadi yahliqun, ya, mencukur, ya. Yahliquna lihahum, dan mencukur jenggot-jenggot mereka. Aw yaqussunaha, atau memotongnya. Aw yuhasirunaha, atau menyisakannya fi nitaqin dayyikin, pada cakupan yang sedikit. Ya, menyisakan sedikit jenggot. Entah dicukur atau dicukur atau dipotong atau menyisakan sedikit. Itulah kebanyakan manusia terbalik. Dan lihat di situ apa kata Syekh, im'anan fil mukhalafati lil hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Im'anan, dan itu sebagai bukti fil mukhalafati lil hadyi nabawi, ya. Dan itu sebagai bukti di dalam menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk kenabian. Ya, apabila seorang melakukan terbalik, berarti itu dia menyelisihi petunjuk Nabi. Wa taqlidan li a'da'illahi wa rasulihi, dan mengikuti musuh-musuh Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir. Wa nuzulan an simatir rujulati wasyahamati ila simatin nisa'i wassafalati. Dia menyelisih petunjuk Nabi, mengikuti musuh Allah dan Rasulnya, juga apa? Wa nuzulan, dan dia merendahkan ansimatir rujula, dari ciri khas kelakian, kejantanan, wasyahamah, dan keberanian, ila simatin nisa'i wassafalati, kepada ciri khas perempuan dan kerendahan. Yang syariat mengajarkan agar kumis dipotong, dicukur, jenggot dibiarin, biar nampak kelakian dan keberanian, tapi dia malah kebalikannya. Berarti dia malah menumbuhkan ciri khas perempuan dan kerendahan, safalah. Hatta sadaqa alaihim qaulus syairi, sampai telah benar atas mereka perkataan penyair, yuqda 'alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Yuqda 'alal mar'i, seseorang memutuskan fi ayyamin mihnatihi, pada hari-hari cobaannya. Jadi ketika pada hari-hari cobaan, ujian, dia memutuskan perkara hatta yara hasanan ma laysa bil hasani, sampai dia melihat sesuatu baik padahal itu bukan baik. Sampai dia melihat kebaikan malaysa bil hasani, pada hal-hal yang itu bukan baik sebenarnya. Ya, jadi ketika pada masa-masa ujian, cobaan, yang nggak baik dia lihat baik. Kayak tadi, membiarkan kumis, menyukur jenggot nggak baik, tapi dilihat itu dia baik, kata dia. Kebalikannya. Wa qaulul akhari, dan perkataan yang lain, wala ajabun anna nisaa tarajjalat walakinna ta'nitsar rijali ajibu. Wala ajabun, dan tidak ada lagi keheranan, anna nisaa tarajjalat, apabila perempuan itu kelaki-lakian, tomboy. Jadi nggak heran biasa apabila ada perempuan kelaki-lakian. Tapi yang heran apa? Walakinna ta'nitsar rijali ajibu. Akan tapi laki-laki yang kewanita-wanitaan itu adalah sesuatu yang mengherankan. Yaitu yang ketiga, mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Yang keempat, wa min khisalil fitrati taqlimul adhafiri, dan termasuk sunnah fitrah, yaitu taqlimul adhafiri, memotong kuku-kuku. Wa huwa qat'uha bihaitsu la tutraku tatulu, yaitu apa? Qat'uha, memotong kuku-kuku, bihaitsu, sehingga la tutraku tatulu, tidak ditinggalkan memanjang, ya. Dipotong biar enggak panjang. Lima fi dzalika minat tajmili wa izalatil wasikhi al mutarakimi tahtaha.
wal bu'di an musyabahatis siba'il bahimati. Ya, siap-siap ya Dimas. Lima fi dzalika minat tajmil, karena bahwasanya pada hal itu yang memotong kuku terdapat tajmil. Apa arti tajmil? Keindahan. Wa izalatil wasikh, dan menghilangkan kotoran al-mutarakimi yang menumpuk di bawahnya, di bawah kuku. Hitam-hitam. Terus antum makan, jilat-jilat. Wal bu'di an musyabahatis siba'il bahimah, dan menjauhi dari menyerupai binatang buas. Ya, binatang buas itu kan dia memiliki cakar yang panjang. Ya, laki-laki atau manusia ya mulia, Allah berikan kemuliaan, kemudian kita ingin menghinakan dari apa yang telah Allah berikan. Tapi di sini kata Syekh, waqad khalafa hadhil fitratan nabawiyyata tawaifu minasy syababi al-mutakhanfisi wan nisa'i al-hamajiyati. Waqad khalafa hadhil fitratan nabawiyyata, dan sungguh telah diselisihi fitrah kenabian ini oleh tawaifu minasyabab, sekelompok dari para pemuda, al-mutakhanfis, yang berperilaku buruk. Ya, al-mutakhanfis itu berperilaku buruk. Tapi ya fitrah nabawiyah ini telah diselisih oleh beberapa dari golongan pemuda yang berperilaku buruk, wan nisa'i al-hamajiyat, dan para perempuan yang liar. Fasaru yutiluna adhafirahum, maka mereka memanjangkan kuku-kuku mereka, mukhalafatan lil hadyin nabawiyyi, karena menyelisihi petunjuk kenabian, wa im'anan fit taqlidil a'ma, dan sebagai bukti di dalam mengikuti orang-orang buta, orang-orang awam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa min khisalil fitrati natful ibti. Wa min khisalil fitrati, dan termasuk dari sunnah-sunnah fitrah adalah natful ibt, mencabut bulu ketiak. Ai izalatu sya'ri an-nabiti fil ibti. Ibtun, ma ma'na ibtun ya Faruq? Ma'na ibtun? Ketiak ya. Mencabut ketiak, maksudnya apa? Izalatu sya'ri, menghilangkan rambut. Izalatu sya'ri an-nabiti fil ibti, yang tumbuh di ketiak ya, bulu ketiak, bulu ketek. Fayusannu izalatu hadza sya'ri bin natfi awil halaqi aw ghairi dzalik. Fayusannu, dan disunnahkan izalatu hadza sya'ri, menghilangkan rambut ini yang tumbuh di ketiak, bin natfi, dengan mencabutnya, awil halaqi, atau mencukurnya, aw ghairi dzalik, atau selain itu. Ya, pokoknya dihilangkanlah itu rambutnya. Lima fi izalati hadza sya'ri minan nadhafati wa qat'i raihatil karihati allati tatadha'afu ma'a wujudi hadza sya'ri. Bau ketek ya. Lima fi izalati hadza sya'ri, karena pada apa-apa yang di dalam menghilangkan rambut ini, karena menghilangkan rambut ini yang ada di bulu ketiak, minan nadhafah, terdapat kesucian. Ya, ketika seseorang menghilangkan rambutnya, suci dia, bersih. Ya, rambut ketiak maksudnya ya. Wa qat'i raihatil karihati, dan menghilangkan, ya qat'i memotong ya, maksudnya menghilangkan ar-raihal kariha, bau busuk. Allati tatadha'af, yang berlipat-lipat, ma'a wujudi hadza sya'ri, bersamaan dengan adanya rambut ini ya. Kalau orang ada udah keteknya bau, dikasih lagi ada rambut, tambah bau lagi, tatadha'af itu maksudnya. Berlipat-lipat baunya. Ya, jadi ini adalah 5 fitrah yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia, karena terdapat kebersihan, kesucian, dan sebagainya, sebagaimana telah kita
bahas. Mungkin ini yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.